teman-teman. Di pasar malam tidak jarang kita temui ada tong setan. Tong setan adalah wahana yang berbentuk buntut dengan memiliki diameter mencapai 5 meter dan tinggi sampai 8 meter. Nah, di dalamnya memiliki dua pengendara yang berinteraksi dengan kecepatan tinggi. Coba pikirkan, pasti ada gaya fisika yang terjadi di dalam. Coba deh tonton video berikut ini. Gimana? Benar kan? Atraksi tong setan ini ada penjelasannya di hukum fisika yang dinamakan dengan gaya Stern-Pental. Gaya Stern-Pental ini adalah gerak melingkar dengan arah percepatan menuju pusat. Sama seperti atraksi tong setan ini yang selalu melingkar beraturan dan menuju dasar sebagai pusat. Ilmu fisika dapat dilihat pada kegiatan air mancur. Air mancur dapat terjadi karena adanya kegiatan gravitasi bumi yang mempengaruhi air tersebut. Dapat kita lihat pada cuplikan video tersebut. Media alat peraga air mancur sederhana merupakan salah satu produk yang menggunakan prinsip hukum Boyle, yaitu perbedaan tekanan yang menyebabkan terjadinya air mancur tanpa menggunakan listrik. Apakah gaya gravitasi ikut bermain dalam hal ini? Oh ya, tentu saja. Pada saat ballpoint berputar melintasi kertas di atas, bola berputar dan gaya gravitasi memaksa tinta turun ke atas bola tempat tinta itu dan dipindahkan ke kertas. Dan itulah contoh penerapan gaya fisika. Aduh, aku lapar banget. Oh iya, aku kan belum makan. Udah jam berapa ya? Ya, udah jam 3 lewat. Tapi, tidakkah ada konsep fisika yang terdapat dalam jarum jam? Ya, ada. Jarum jam itu melingkar dengan kecepatan yang tetap, tidak berlebih, apalagi berhenti mendadak. Hal itu berkaitan erat dengan gerak melingkar beraturan, di mana gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang Nah, ternyata dalam proses penggilingan kopi tersebut, kopi itu kan sudah dipanggang, sehingga dalam penggilingan tersebut ia tidak akan menghasilkan zat baru. Dalam itu, kita dapat menggolongkan bahwa perubahan ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Loh, es batunya udah mencair aja. Ternyata ini berkaitan dengan konsep perubahan fisika, di mana perubahan fisika itu adalah perubahan suatu materi atau zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sama seperti es batu mencair, dia tidak menghasilkan zat baru. Itu adalah salah satu contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa. Selain itu, olahraga renang juga bisa menerapkan hukum fisika. Berdasarkan hukum fisika, atlet yang menggerakkan tangan mendorong air ke belakang, maka air akan bereaksi mendorong atlet itu ke depan. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Contoh lain dari kegiatan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti kita memanaskan air di wajan. Kita tahu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada video tersebut. Ketika kita mengisi air di dalam wajan atau sesuatu lagi di dalamnya, di atas tungku membakar energi di dalam tungku. Nyala tungku menyentuh panci dingin, ia memulai memindahkan panas ke wajan sehingga wajan akan terasa panas. Fenomena ini disebut konduksi atau konduktor. Kawan, tahukah kalian bahwa banyak dari aktivitas kita berkaitan erat dengan konsep fisika? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep hukum Newton pada saat kita menyetir mobil. Sebelum kita menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas mobil, maka yang terjadi adalah hukum 1 Newton. 1 Newton yang mengatakan bahwa setiap benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dan kelajuan konstan. Saat kita menginjak pedal gas secara kuat, berarti gaya yang kita berikan juga besar sehingga akan menyebabkan mobil dapat melaju dengan kencang. Begitupun sebaliknya. Mobil yang bergerak memutar ke belakang bisa kita sebut sebagai gaya aksi. Putaran ban mobil tersebut kemudian menyebabkan mobil memberikan gaya reaksi. Terima kasih.